kita lanjut ke grafik fungsi ya. Jika diketahui persamaan fungsi y sama dengan fx, di mana x itu merupakan anggota dari domain fungsi ya, domain f, dan fx-nya merupakan anggota dari range dari fungsi f, maka fx itu kita sebut sebagai peta atau image dari x yang dibawa oleh f, dan x kita sebut sebagai prapeta atau antecedent dari y. Nah, jadi sebuah bilangan x dengan bayangan fx direpresentasikan melalui sebuah titik p x, fx yang sudah kita lihat tadi ya pada video, yang biasa kita tuliskan sebagai titik x, y ya. Jadi pasangan berurutan x, y. Nah, selanjutnya himpunan titik-titik di bidang x, y tadi yang merupakan anggota dari bidang dimensi 2 ya. Jadi pasangan berurutan x, y yang merupakan anggota dari bidang dimensi 2, di mana y-nya itu merupakan anggota dari fx dan x-nya merupakan anggota dari domain f, dan y-nya adalah anggota juga dari range di f. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grafik fungsi x. Nah, jadi grafik fungsi f itu adalah himpunan titik-titik x, y ya, himpunan titik-titik berpasangan x, y yang memenuhi persamaan y sama dengan fx, di mana x merupakan domain dari f dan y atau yang kita bisa sebut dengan fx itu merupakan anggota dari range f. Nah, jadi grafik fungsi f ini memberikan gambaran yang sangat berguna ya tentang kalau bisa kita sebut kelakuan atau riwayat hidup dari fungsi itu. Nah, karena koordinat y untuk setiap titik x, y pada grafik itu adalah y sama dengan fx. Masih ingat ya yang di sistem koordinat ya? Nah, itu yang kita maksud dengan pasangan berurutan x, y. Jadi kita gambarnya di dalam sistem koordinat. Ini grafik f juga kita bisa kita gambarkan sebagai daerah asal. Nah, ya, ini untuk sumbu x merupakan daerah asalnya ya, dan sumbu y itu merupakan daerah hasil. Jadi ini adalah riwayat pergerakan. Jadi grafik fungsi ini grafik ya. Ya, inilah yang merupakan riwayatnya. Jadi ketika x-nya sama dengan 1, dia letaknya di sini. Pada saat x sama dengan 2 di sini. Jadi itu seolah-olah terekam ya. Nah, rekaman inilah yang kita sebut dengan grafik fungsi f. Itu. Ini yang seperti ini ya. Untuk x sama dengan 1, titiknya di sini, x sama dengan 2 dia di sini, x sama dengan titik yang sembarang, x-nya titik hasilnya di sini. Nah, inilah riwayat-riwayat atau titik-titik inilah yang kita hubungkan yang menghasilkan suatu grafik. Kita coba untuk menggambar grafik fungsi ya. Sekarang kita punya fungsi misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah, untuk melihat grafik dari fungsi ini, kita pertama-tama mencari dulu titik-titik ya, yang dimana titik kita mulai dari x ya. Jadi kita misalkan ada x kuadrat kurang 2, berarti kalau misalnya x-nya min 2 itu berarti x pangkat 2 berarti min 2 pangkat 2, 4 dikurang 2
2 berarti min 2,2. Begitupun juga dengan 2 pangkat 24 dikurang 2 berarti 2. Kalau minus 1 pangkat 1 dikurang 2 minus 1 pangkat 2 1 dikurang 2 minus 1. Kemudian kalau x nya 0 itu 0 pangkat 2 kurang 2 minus 2. Kalau kita cari titik yang lebih berada di tengah-tengah lagi, misalnya min 1,5 berarti titiknya yang ini ya, 1,5 juga ini, kemudian 2,5, dan makin banyak titik-titik yang kita dapatkan ini sebenarnya makin bagus ya. Jadi misalkan ada titik seperti ini, jadi kita makin tambah titiknya lagi lebih banyak ya. Nah, makin banyak titik maka grafik dari fungsi tersebut akan makin terlihat jelas ya. Nah, ini. Nah, di sini ada min 1,1, dia menghasilkan minus 0, ini ya. Jadi kalau kita mau tarik garis dia seperti ini. Kita mulainya ya dari kiri ke kanan, kita tarik garis dan seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk fungsi x kuadrat kurang 2. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi yang lain, misalnya 2x kurang 3, maka sama ya, kita cari titik-titiknya dulu mulai dari x sama dengan 0, 1, 2, 3, min 1, min 2 ya. Nah, min 3 dia ke titik mana, dan makin banyak titik-titik yang kita cari atau buat itu makin lebih bagus ya, sehingga grafiknya akan terlihat jelas. Sehingga kalau kita sudah dapatkan titik-titik seperti ini ya, yang saling berdekatan, kita bisa menghubungkan grafik tersebut ya. Jadi ini kita hubungkan dengan grafik. Jadi fungsi 2x kurang 3 ini grafik fungsinya seperti ini ya. Dia merupakan suatu persamaan linear, sehingga grafiknya juga merupakan suatu garis lurus. Kalau sekarang jika kita memiliki fungsi fx sama dengan sin x, maka sama ya, kita cari dulu grafik-grafiknya, titik-titiknya, kemudian kita dapatkan seperti ini. Jadi terlihat jelas grafiknya ya, makin banyak titiknya makin jelas grafiknya. Jadi grafik dari fungsi fx sama dengan sin x itu seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk grafik yang lain, misalkan ini sin seper x, kita punya titik-titiknya ya. Kita punya titik-titiknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita buat itu makin ini masih belum terlihat jelas ya grafiknya seperti apa. Tapi kalau kita tambahkan titiknya lagi, nah dia akan bergerak seperti itu. Nah, ini makin terlihat jelas banyak banyak pergerakan di titik ini. Tapi kalau kita tampilkan grafik fungsinya, itu sebenarnya grafiknya seperti ini. Di sini terjadi satu gelombang yang sangat banyak.